Banyak orang bertanya kepada saya apa yang harus mereka lakukan dengan tangannya ketika sedang berbicara. Haruskah mereka menggunakan tangan mereka ataukah tidak perlu menggunakan tangannya? Baru-baru ini ada klien yang memberitahu saya bahwa paling mudah membiarkan tangan tidak bergerak ketika mereka berbicara dan membiarkannya tergantung begitu saja di sisi badan. Bahkan beberapa orang memasukkan tangan mereka ke dalam saku. Beberapa yang lain berdiri dalam posisi beristirahat dengan posisi tangan berada di belakang badan. Lainnya berdiri tegap, berpose seperti layaknya tentara berbaris. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita harus menggunakan tangan saat berbicara? Saya akan berikan contoh yang menarik. Saya akan mengambil nafas yang dalam, berkata dengan jeda, dan melakukan kontak mata yang baik. Tapi saya tidak akan menggunakan tangan saya ketika bicara. Lihat contohnya. Lebih penting daripada berbicara adalah mendengarkan. Tetapi ketika kita melakukannya, apakah kita pendengar yang terampil? Mendengarkan secara aktif membuat perbedaan. Atau begini, lebih penting daripada berbicara adalah mendengarkan. Tetapi ketika kita melakukannya, apakah kita pendengar yang terampil? Mendengarkan secara aktif akan membuat perbedaan. Gimana? Terlihat berbeda bukan? Berbicara dengan tangan akan secara alami menawarkan banyak manfaat. Pertama, tangan membantu kita berpikir. Contoh nih ya, aduh siapa sih namanya? Lupa saya, pemain bulu tangkis itu. Oh iya, Susi Susanti. Nah itu contoh bagaimana tangan mempengaruhi pikiran Anda. Tangan juga membuat Anda tampil lebih menarik untuk dilihat. Karena bagaimanapun juga 55% orang menentukan sikap dan emosi Anda melalui bahasa tubuh yang visual. Pesannya adalah beri sesuatu untuk mereka lihat. Mungkin terdengar aneh. Ternyata berbicara dengan tangan membuat suara Anda lebih menarik. Sepertinya memang ada hubungan antara tulang tangan dengan tulang lidah. Semakin banyak Anda menggerakkan tangan, semakin kuat suara Anda. Semakin tinggi infleksi suara Anda, semakin tinggi nada suara Anda juga, semakin mudah bagi orang untuk mendengarkan Anda, mendengarkan pesan Anda, dan sangat penting buat mereka yang cenderung berbicara lembut atau berbicara dengan nada monoton untuk menggunakan tangan. Hal yang menarik lainnya adalah berbicara dengan tangan membuat Anda terlihat seperti seorang pemimpin. Nah, ini saya akan berikan contoh nih, bagaimana seandainya jika saya berbicara seperti ini. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan tentang masa depan perusahaan. Gimana? Terkesan pelin-pelan ya? Menggunakan tangan dengan sikap lesu ini membuat saya terlihat seolah kurang percaya diri. Menggunakan tangan dengan cara yang lemah membuat saya terlihat bimbang di hadapan audiens. Tapi, kalau saya bicara seperti ini, kira-kira bagaimana? Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan tentang masa depan perusahaan ini. Nah, terlihat seorang pemimpin bukan? Gunakan tangan dengan kuat, dengan tujuan seolah-olah untuk menyampaikan maksud pesan yang kuat. Cobalah untuk tidak mengepalkan tangan, karena itu bisa membuat kita terlihat gugup, marah atau kesal. Kecuali bila memang pengepalan tangan tersebut memiliki makna tertentu, seperti hendak memberikan semangat, hendak memberikan motivasi yang kuat, dan sebagainya. Satu lagi manfaat menggunakan tangan saat berbicara, ini bisa membantu kita tetap tenang. Anda tahu ketika kita gugup, tubuh kita cenderung mengerut. Kita menjadi lebih kecil, seiring dengan tangan di samping kita. Dan jika kita gugup, kita berdiri seperti ini ketika kita sedang berbicara. Semua kecemasan kita memantul,
dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa kita bisa melarikan diri. Menggunakan tangan kita ketika berbicara membantu menghilangkan kecemasan. Ketika kita menggunakan tangan kita dengan cara yang kuat dan terarah tentunya, kita menghilangkan kecemasan. Biarkan lengan-lengan kita terentang, terbuka. Gunakan dengan sengaja untuk memberikan penekanan pada apa yang kita ucapkan.